Pertama-tama saya berterima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini untuk melayani dalam ibadah perjamuan kudus pada sore hari ini. Mari kita sebelum mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sore ini diambil dari Lukas 23. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Yang demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini di bawah tema salib sebagai sarana wahyu Allah. Salib sebagai sarana wahyu Allah atau alat wahyu Allah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada berbagai cara sekarang kita atau dunia melihat salib. Ada yang melihat dan mengerti bahwa salib merupakan bentuk hukuman yang sangat keji, hukuman yang sangat serius. Mungkin tidak ada cara penghukuman lain yang lebih keji dari cara penyaliban. Itu satu perspektif. Kemudian berkembang perspektif baru juga, salib adalah lambang kekristenan, lambang gereja ya. Jadi kalau ada gereja, ada persekutuan, tentu ada salib. Di sini tidak ada, belum ada. Kalau punya tempat sendiri biasanya lalu ada lambang salib. Jadi salib menunjuk kepada kekristenan, kepada gereja ya, entah gedungnya, entah orangnya. Kemudian salib juga dilihat sebagai bentuk kasih Allah yang sangat besar kepada dunia orang berdosa ya. Ini pengertiannya agak lebih dalam dari yang kita katakan tadi. Tapi juga salib
adalah karya seni ya. Jadi kita melihat ada salib yang sangat bagus dibuat dengan sentuhan seni ya. Walaupun dalam tradisi dan sesuai dengan yang kita sering nyanyikan juga, salib itu kayu yang kasar ya. Kayu tempat orang digantung, dihukum mati ya. Jadi kasar, bukan seperti karya seni yang bahkan kita gantung di leher kita, di perhiasan-perhiasan kita. Mungkin itu mengekspresikan kebanggaan, sukacita, rasa syukur kepada Tuhan. Karena dengan melihat salib itu kita diingatkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal mati bagi kita untuk menebus kita dari dalam dosa dan kebinasaan. Jadi salib dibuat dengan sentuhan seni sebagai bagian dari ucapan syukur atau kebanggaan, sukacita karena apa yang diperbuat Tuhan di atas salib, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa dan maut. Tapi memang saya merasa ada banyak misteri di dalam salib juga ya. Dalam peristiwa salib, hikmat dan misteri ilahi sangat dalam, sangat luas. Tidak cukup kalau kita merenungkannya dari satu sisi saja. Tapi ada sisi-sisi lain juga yang kita bisa lihat dan maknai di dalam kehidupan kita ya. Seperti yang saya katakan tadi, salib merupakan ungkapan wahyu Allah, penyataan diri dan kehendak Allah kepada dunia. Jadi dengan melihat salib kita bisa menimba pengajaran atau bisa melihat makna rahasia ilahi yang luar biasa yang dinyatakan kepada kita melalui salib. Kalau kita melihat salib, membayangkan salib yang dipakai untuk menggantung, menghukum mati Tuhan Yesus Juru Selamat kita, ini merupakan ungkapan kasih Allah yang sangat dalam, yang sampai kapanpun kita tidak akan sempurna memahami mengapa Tuhan yang Maha Suci rela datang dan mati untuk kita, orang-orang berdosa ya. Jadi salib mengungkapkan kepada kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kalau kita membayangkan salib itu di mana Tuhan kita disalibkan di antara dua penjahat, kita bisa menengok dan mengerti sedikit rahasia atau makna dari salib itu, bahwa Tuhan kita digantung. Sebenarnya kita yang harus memikul atau menanggung hukuman sekeji itu, tetapi Dia yang datang untuk menebus kita, Dia yang digantung. Dari satu segi kita bisa melihat bahwa dalam salib itu Dia tergantung, tidak di bumi dan tidak di langit, mengambang, sehingga dapat dikatakan bahwa inilah penolakan ilahi. Dia ditolak dari atas dan ditolak dari bawah, dari dunia juga ya. Dunia menolak Dia, Allah juga menolak Dia.
Dan dengan itu kita mengerti betapa seriusnya dosa kita ya, yang ditanggung oleh Tuhan. Yang kedua, dia disalibkan di antara dua penjahat. Seorang di sebelah kiri dan seorang lain di sebelah kanan. Menurut firman Tuhan, dua orang ini sama-sama penjahat. Sama-sama orang berdosa ya. Maka kita bisa berkesimpulan bahwa Tuhan hendak mengatakan kepada kita, kepada dunia, bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi meskipun ada pihak pribadi atau kelompok yang merasa diri benar pada saat itu, seperti para pemimpin yang disebutkan di sini dan prajurit-prajurit yang menghukum mati Yesus, tentu karena mereka merasa benar dan Yesus dihakimi atau dihukum sebagai orang jahat. Jadi ada penolakan dari bawah dan penolakan dari atas juga. Itulah tanda yang jelas dari seriusnya dosa kita. Kita tidak berkenan kepada Allah dan juga ditolak oleh dunia. Kemudian kita melihat kepada dua orang yang disalibkan, di sebelah kiri satu dan di sebelah kanan satunya. Kita juga berkesimpulan seperti yang dikatakan dalam nubuat Nabi Yesaya pada pasal 53, bahwa dia dihukum di antara penjahat-penjahat. Menunjukkan bahwa semua orang tidak terkecuali adalah orang berdosa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Tuhan, dikatakan dalam kitab Roma. Tapi semuanya sudah tersesat seperti domba. Tidak ada orang benar di sisi kanan atau di sisi kirinya, melainkan orang berdosa dan orang jahat. Sehingga kita bisa memahami bahwa Tuhan memandang semua orang adalah orang berdosa ya. Tapi orang berdosa yang dikasihi Allah, sehingga Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia untuk menjadi penebus bagi kita yang berdosa. Meskipun kedua orang ini sama-sama orang berdosa, ada sikap yang berbeda antara yang pertama yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Seorang yang dari antara mereka menghujat Yesus, menantang Yesus untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan menyelamatkan kami juga ya. Untuk turun dari salib itu. Tetapi Yesus tidak menanggapi. Ada yang berkata sedangkan dari sorga dia turun sampai ke bumi, apalagi dari salib yang hanya 3 meter tingginya, dia bisa turun. Tapi dia tidak turun. Bukan paku yang menahan dia di atas salib, melainkan kasih. Kalau dia turun, berarti dia tidak mengasihi kita secara sempurna. Tapi dia rela menjalani hukuman salib yang keji itu, yang menunjukkan pada kekejian dosa kita.
Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan Yesus dan berusaha melepaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi, para pemimpin, mereka semua merasa diri benar dan menghujat Yesus. Sehingga orang yang di sebelah tadi juga menghujat dengan menantang Yesus menurunkan dan menyelamatkan mereka juga ya. Inilah tipe orang berdosa yang tidak menyadari atau tidak mau menyadari dosanya. Inilah tipe orang berdosa juga yang berpihak kepada kelompok yang menghujat Yesus. Mengapa dia memilih bersikap demikian? Tampaknya dia berharap kepada manusia ya. Pengharapannya ditujukan kepada manusia. Mungkin dia berpikir kalau dia berpihak kepada kelompok yang menghujat, yaitu para pemimpin, para prajurit dan musuh-musuh yang menganiaya dan menyalibkan Yesus, mungkin dia bisa diselamatkan karena dia termasuk golongan mereka ya. Jadi ada sikap yang berpihak kepada musuh-musuh Yesus dan menaruh pengharapannya kepada manusia ya. Mungkin dia berharap kemudian dia diturunkan dari salib. Dia juga tipe orang yang lebih mementingkan kehidupan duniawi daripada kehidupan rohani. Bahkan di saat-saat kritis di dalam kehidupannya, yang sebentar lagi nyawanya akan melayang, dia masih berharap dan berpikir tentang keselamatannya secara duniawi. Inilah tipe orang berdosa yang berharap kepada manusia dan berpihak kepada dunia yang berdosa ya. Tetapi kalau kita melihat seorang yang di sebelahnya lagi menegur dia dan mengatakan bahwa kita selayaknya yang dihukumnya. Orang ini tidak ada berbuat sesuatu yang salah. Yesus maksudnya tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia orang benar yang disalibkan, dihukum secara tidak adil. Inilah tipe orang berdosa yang menyadari dosanya dan memikirkan tentang kehidupannya dalam kehidupan yang akan datang. Tidak mementingkan kehidupan duniawi. Itu tidak berarti bahwa kehidupan duniawi tidak penting, tetapi mementingkan, menekankan pada kehidupan duniawi adalah sebuah kegagalan manusia ya. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk bersekutu dengan Allah, untuk melakukan kehendak Allah, meskipun hidup di dalam dunia. Dia menaruh harapnya kepada Yesus, bukan kepada orang-orang yang menganiaya dan menyalibkan Yesus. Sehingga dia berkata kepada Tuhan pada waktu itu, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja ya. Dan ini berbicara tentang masa depan, kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan untuk disalibkan, melainkan untuk menjadi Raja yang memerintah secara kekal, di mana orang-orang
yang diselamatkan akan memperoleh berkat hidup yang kekal yang sudah dijanjikan dan dapat diambil, diraih melalui salib Tuhan. Dia tidak mementingkan kehidupan duniawinya, tapi lebih berfokus mementingkan kehidupan rohaninya. Meskipun dia berharap bahwa kehidupan rohani dan keselamatan itu nanti akan dia peroleh ketika Yesus datang sebagai Raja. Tapi jawab Tuhan kepada dia langsung mengatakan, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya dia dipulihkan, diselamatkan, dikembalikan kepada kehidupan manusia ketika diciptakan oleh Allah, hidup yang sempurna, hidup yang tak berdosa dan tak bercacat di Taman Firdaus. Dan Tuhan Yesus menjanjikan, menegaskan kepada dia dan juga kepada kita orang yang percaya, bahwa apabila kita percaya, kita mempunyai hidup yang kekal sekarang juga, dan nanti akan digenapi secara sempurna pada masa yang akan datang. Jadi kehidupan Kristen, kehidupan yang mempunyai fokus pengharapan yang jelas tujuannya, yaitu hidup yang kekal yang akan dikaruniakan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Menarik sekali kalau kita merenungkan dua orang ini, penjahat di sebelah kiri dan kanan, adalah orang-orang yang paling dekat dengan anugerah Tuhan, yang berwujud salib Kristus untuk keselamatan kita. Mereka sangat dekat dengan anugerah Tuhan, tapi yang satu gagal memperolehnya karena dia mementingkan kehidupan duniawi dan berpihak kepada orang-orang yang menolak dan menghujat Yesus. Sementara yang satu, dia merasa menyadari akan dosanya dan dia mohon untuk diselamatkan, meskipun bukan di dunia ini, tapi di dunia yang akan datang. Dan Tuhan menegaskan bahwa oleh karena iman dan pengharapannya seperti itu, dia memperoleh berkat keselamatan, pemulihan langsung pada hari itu juga, dan nanti akan digenapi secara sempurna pada masa yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sering kita berada dalam posisi yang sama, sangat dekat dengan anugerah Tuhan, tapi mungkin kita bernasib karena bersikap seperti orang yang pertama, meskipun sangat dekat dengan anugerah Tuhan, gagal memperoleh berkat dan anugerah Tuhan. Karena sikapnya yang tidak merendahkan diri sebagai orang berdosa, tidak menyadari dosanya, dan mementingkan hidup di dunia ini. Tetapi yang satu mendapatkan keselamatan dan pengampunan dosa dan pemulihan kembali ke dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan, seperti yang nyata di dalam Firdaus. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah alat anugerah Tuhan untuk melengkapi, mengingatkan kita pada pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia begitu dekat dengan kita sebagai anugerah, alat anugerah yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita.
Tapi tergantung dari kita semua. Apakah kita mempunyai sikap rendah hati dan menyadari keberdosaan kita dan mengharapkan pengampunan dari Tuhan dan keselamatan dari Tuhan, ataukah kita bersikap sebaliknya? Perjamuan kudus begitu dekat dengan kita, bahkan dalam jangkauan tangan kita, sebagai alat anugerah Tuhan. Tapi kembali pertanyaannya kepada kita sekalian, apakah kita akan bersikap seperti orang yang di sebelah kiri dan bukan seperti orang yang di sebelah kanan? Maka berkat Tuhan akan dinyatakan kepada kita yang percaya, yang menaruh harap kepada Tuhan dan bukan kepada dunia ini. Bagaimana dengan kita sekalian? Apakah kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang layak dihukum, tetapi oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, yang sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingatinya dalam ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk berharap kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya bahkan di masa kering. Yeremia pasal 17. Doa saya adalah semoga kita semua mengambil sikap yang benar dan memperoleh berkat anugerah Tuhan yang sebenarnya begitu dekat dengan kita, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.